gelar iko kira-kira anu sakit tak kan suruh diwahuli. Nah ni mencoba perkara nan manik kan koda keparah naran datu sanksi pawongan nalung siriki dari nani kau lihat utusan lalu itu apa karena mamek kan atilikan kiki Peposan itu ada istilah tembang, bisa kalau istilahnya di Jawa pupuh, jadi lantunan lagu peposan. Ada pemaos namanya, kemudian ada yang tukang cerita atau menerjemah itu bujangga. Nah pemaosnya itu ada yang disebut petabah, artinya yang baru pemula. Jadi tidak terbatas, bisa lebih sampai 10 orang lebih. Di masyarakat Sasak itu, tradisi pepaosan itu adalah tradisi yang sesungguhnya setiap hari-hari besar Islam, pembacaan pepaosan itu selalu dilakukan. Misalnya kayak seperti bulan kemarin ya, Isra Mi'raj. Mereka membaca naskah-naskah Isra Mi'raj. Mereka membaca kisah-kisah Isra Mi'rajnya Nabi gitu. Itu yang dibaca. Jadi mereka membaca apalagi pada malam 27 Rajab ya. Jadi itu rame. Bahkan kalau di wilayah-wilayah di seputar sini, wilayah-wilayah Truai dan lain sebagainya, itu hampir di banyak tempat itu tradisi-tradisi membaca naskah itu menjadi tradisi yang sepertinya wajib gitu ya. Itu. Nah, kemudian pada tradisi-tradisi yang lain ya, tradisi-tradisi di masyarakat, misalnya perkawinan, juga itu sampai hari ini masih tetap hidup ya. Nah, kalau acara pernikahan anak itu yang biasa dibaca itu Pakepan Rengganis namanya. Nah, kalau misalnya acara Maulid Nabi, acara Kayat Nabi, cerita tentang waktu bagaimana Nabi ketika dicukur. Itu kalau maulid. Kemudian kalau acara kepaten atau meninggal dunia misalnya hari ke-9, itu biasanya namanya balik bangki, ajar pati. Ajar pati itu maksudnya untuk menceritakan tentang bagaimana kita nanti menghadapi kematian setelah meninggal. Isi lontar itu adalah ajaran Islam gitu. Bagaimana lontar-lontar itu berbicara tentang konsep tauhid ya. Bagaimana Islam lontar itu membicarakan tentang konsep diri manusia gitu loh. Bahkan dikatakan siapa yang mau mengenal Allah maka tidak ada lain selain mengenal dirinya gitu. Jadi untuk tahu Allah itu harus tahu diri kita gitu. Nah, ini kan sebenarnya konsep yang luar biasa. Itu konsep yang luar biasa. Jadi sebenarnya naskah-naskah itu, makanya kalau orang yang ada yang mengatakan naskah itu harus dibuang, harus ditinggal karena lantaran ajaran-ajarannya itu ajaran yang tidak benar, itu orang nggak paham. Karena mereka tidak pernah lihat orang membaca naskah isinya apa gitu ya. Mungkin mereka melihat dari sisi ritual adatnya itu, oh ya ini tradisi adat bukan agama. Sebenarnya bukan begitu. Jadi di dalam tradisi itu, dia menjadi salah satu media. Pepaosan itu menjadi salah satu media dakwah sebenarnya. Lah bagaimana kita mau bilang tidak ada kaitannya dengan Islam? Kan luar biasa. Nah begitu juga misalnya hikayat Nabi Yusuf ya. Hikayat Yusuf. Nah hikayat Yusuf itu bercerita. Diambil dari terjemahan Al-Quran sebenarnya. Yang kemudian mengalami pernakularisasi. Di dalam masyarakat Sasak itu digunakan oleh bahasa lokal. Nah, soalnya mungkin dulu Al-Quran itu ketika dibacakan mereka tidak paham. Nah, oleh ulama-ulama ini diberikan penjelasan, diberikan terjemahannya. Nah, terjemahan itulah yang kemudian ditulis dalam lontar itu. Jadi karena itu kan tidak boleh kemudian kita menolak lontar itu. Karena apa? Karena itu hikayat Yusuf. Kalau kita menolak cerita Nabi Yusuf, oh itu tidak benar. Kan kita menolak Al-Quran.
Nah jadi tidak boleh. Karena itu harus kita membaca dulu baru membuat pernyataan gitu. Oh, ini memang yang lontar ini turun temurun. Jadi yang sudah tua kadang-kadang mau itu kita sadur lagi. Dari turun temurun lah. Iya, dari kakek buyut lah gitu. Kita karena tidak ada tahun dan tidak ada di sini. Tidak ada tahunnya, penulisnya, pengarangnya siapa, tidak ada. Jadi kita yang menyadur kembali itu kita buat seperti itu juga. Sementara ini kita tidak mempunyai sarana khusus untuk menyimpan. Jadi masing-masing anggota dia kadang-kadang dia, ya pokoknya tidak tertentu lah tempatnya. Itu makanya kadang-kadang ada tidak teratur lah. Taruh dalam rumah. Dalam rumah. Jadi masing-masing anggota itu miliki tulis, nanti bawa Rengganis misalnya, atau Pak Haji di sini bawa Lapang Kare. Alhamdulillah. Jadi tahun tepatnya tanggal 18 Agustus 1999 bersama tokoh-tokoh almarhum, banyak yang sudah almarhum dulu karena kita khawatir peninggalan luhur ini akan hilang, akan habis, sehingga kita buat satu komunitas yang namanya Paguyuban. Kita sebut namanya Paguyuban Puji Bakti. Kita melewati proses ya membuka naskah ya. Jadi menurut orang tua di sini bahwa membuka naskah itu harus ada prosesi adat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bisiril Fatihah. Li wa liwalidayna wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minan nabiyyina wal faizina wal muhlisin fi jami'il ikhtiyarina wa khayna ayyamikum fakun. Allahumma ja'alna minan nabiyyina wal faizina wal muhlisin fi jami'il ayyamikum fakun. Allahumma ja'alna minan nabiyyina wal faizina wal muhlisin fi jami'il ikhtiyarina wa ayyamikum fakun. Allahumma inna nas'aluka ya Ghani ya Hamid ya Mubin ya Mu'id ya Rahim ya Hakim ya Mansur. Amin. Nah, ternyata prosesi adat ini sebenarnya kalau kita melihat dari fisik, loh kok ini ada daun sirih ya? Ada daun sirih yang diikat jumlahnya 4. Kemudian ada ada rokok. Rokok ini juga untuk apa gitu ya. Kemudian ada pinang dan lain sebagainya. Ada beras, ada benang. Nah ini kenapa? Katanya ini apakah ini untuk mengusir jin atau apa gitu loh. Sebenarnya ini adalah simbol. Simbol ini kalau dijelaskan. Jadi ketika mereka membuat itu, jadi ikatan daun sirih ini ketika diikat, dia harus melambangkan di sini ada seperti ini. Dia harus 2, daun sirihnya itu harus 2 dan berhadapan. Sehingga memunculkan seperti ini. Itu lam alif kata orang di sini itu. Nah, lam alif itu simbol la. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi konsep ini sebenarnya bahwa kenapa ini dihadirkan? Biar kita tahu bahwa tidak boleh kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simbol ini, jadi cuma kalau orang ngelihat ini tidak paham ya tidak punya makna. Apalagi dibilangin ini untuk mengusir jin, mengusir ini makhluk halus dan lain sebagainya. Jadi dalam segala hal bahwa tidak boleh ada yang lebih tinggi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membuka naskah, loh bagaimana jin mau berani dia berhadapan dengan konsep ketuhanan. Jadi orang sudah kuat keimanannya. Lalu kenapa kok ada 4? Loh, itu kan di dalam tubuh kita ini ada 4 unsur.
Itu yang tidak boleh tidak ada. Ada unsur air, api, udara. Nah begitu juga kenapa kok ada ini? Ini melambangkan sebenarnya ini ada laki. Untuk rokok itu, yang merokok itu kan laki. Rokok itu laki, yang ini perempuan gitu. Nah bahwa hidup itu selalu berpasang-pasangan. Nah kemudian yang berikutnya kok ada benang. Benang ini kan sebenarnya simbol kainnya. Jadi itu menjadi penting dalam hidup kita. Kemudian ada beras. Kenapa beras? Itu simbol dari kemakmuran. Tapi jangan kita memahami bahwa beras ini untuk bukan beras ini yang mengusir jin. Bahwa orang yang sejahtera, orang yang hidupnya sehat, orang yang hidupnya bagus, kemudian memiliki konsep-konsep keimanan yang kuat, maka dia akan selamat dalam kondisi kapan dan dimanapun. Sebenarnya itu kalau kita ingin melihat simbol-simbol yang ada gitu. Jadi bukan satu hal yang musyrik gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak paham, nah itulah yang perlu kita jelaskan gitu. Kalau di sini istilahnya penempeh atau pembuka. Jadi setiap kita mau acara, ini kan acara sakral, sangat sakral. Jadi kita awali dengan penempeh ini, artinya mohon petunjuk kepada yang Maha Kuasa supaya jangan ada masuk yang kita tidak lihat, jin apa segala itu. Nah, jadi kita buat seperti ini. Jadi ini bukan peninggalan Hindu. Ini kan ada penginang. Penginang ini kan berasal dari ina, ibu ya. Jadi wadah. Ada likuk, ada rukuk di sini. Melambangkan kita sepasang. Ini melambangkan laki-laki, melambangkan perempuan. Ada benang ini sebagai lambang busana, ada beras sebagai sangu ya ekonomi kita, sandang pangan lah di sini. Ya semua lengkap di sini. Istilahnya di sini tekad juga. Kegiatan Dreamsi kali ini kita mendigitalkan naskah-naskah berbahan lontar ya, kebanyakan hampir semuanya berbahan lontar yang biasanya digunakan oleh pemaos untuk acara pepaosan seperti itu. Tujuannya naskah ini kan sebenarnya sebagai rekaman budaya ya. Jadi tugas kami di sini adalah mendigitalkan atau merekam budaya tersebut ke dalam foto dan kita digitalkan. Tujuannya pastinya untuk mempermudah dan memperluas akses naskah ini, naskah koleksi masyarakat untuk ke seluruh Indonesia bahkan ke Asia Tenggara seperti itu. Dan untuk aksesnya bisa dilihat di repositori Dreamsi, itu semua akan kita akses dan open dan bisa dilihat oleh semua kalangan seperti itu. Di awal, jadi ketika kita melihat naskah, membaca naskah, sebelum naskah itu masuk ke ruang pemotretan ya katakanlah, kita pastinya membersihkan dulu naskahnya, melihat kondisinya. Apalagi kalau naskah lontar butuh penanganan khusus ketika hurufnya tidak terbaca atau tintanya tidak terlihat, kita harus bersihkan dulu dengan kuas, kemudian dikasih kemiri yang sudah dibakar untuk mempertajam tintanya, kemudian membersihkannya dengan minyak serai. Tujuannya adalah selain membuat naskah menjadi terlihat lebih jelas, juga untuk menghindarkan naskah dari serangga. Digitalisasi itu adalah sebuah proses alih wahana gitu dari suatu objek yang tadinya real nyata kemudian menjadi suatu data digital, bisa dalam bentuk foto ya, atau mungkin juga dalam bentuk film yang itu bisa diakses secara lebih luas dalam bentuk digital yang berbasis teknologi informasi. Kira gitu ya, ringkasnya sederhananya seperti itu. Jadi kita punya bahan apapun yang dari materialnya adalah nyata, kemudian diolah sedemikian rupa dengan alat-alat teknologi digital dan disajikan kembali dalam bentuk olah data dengan menggunakan teknologi informasi. Ya inputnya bisa macam-macam ya, bisa pakai scanner atau bisa juga dengan kamera digital atau dengan handphone sekalipun bisa. Terkait untuk naskah atau manuskrip itu adalah kemudahan aksesibilitas.
Itu saja sebetulnya. Sehingga naskah yang sebetulnya itu merupakan bahan pustaka tidak lagi hanya menjadi sebagai benda pusaka. Secara fisik, naskah memang itu adalah bahan pusaka. Ya, ini peninggalan sejarah yang punya nilai-nilai tertentu. Tetapi sebagai sebuah buku, dia mengandung nilai pustaka yang di dalamnya mengandung banyak informasi dan ilmu pengetahuan yang sebetulnya itu harus bisa diungkap, gitu ya, harus bisa dipelajari. Nah, dalam rangka menjadikan naskah sebagai bahan pustaka itulah perlu dilakukan digitalisasi sehingga akses masyarakat siapapun yang bisa melihat itu menjadi lebih luas. Semakin luas kan berarti semakin itu kan ilmu gitu, ilmu pengetahuan. Saya yakin bahwa niat tujuan utama sebuah ilmu pengetahuan dituliskan itu pasti supaya bisa dibaca oleh orang banyak, supaya bisa disebarluaskan dan manfaatnya saya kira harus lebih luas. Semakin banyak aksesnya kan seperti jariah ilmu kan itu. Sehingga kalau itu disimpan dan ditutupi dan tidak dibuka luas, kasihan sebetulnya yang menulis atau ulama yang pernah menuliskan atau pujangga yang menuliskan tulisan-tulisan pikiran-pikiran dalam buku kemudian tidak dibaca orang kan kasihan. Tidak terbuka dan tidak menjadi jariah ilmu lah, kurang lebih begitu. Terus terang saja kami bersama anggota rasanya sangat lega dikunjungi sama tim-tim pelinggi seperti ini, kan terangkat rasa termotivasi kami sehingga nanti insya Allah kami cerita lagi kepada apa maksudnya, wah inilah kita sudah diketahui sampai pusat gitu. Di dalam lontar, di dalam tradisi itu terdapat nilai-nilai karakter, nilai-nilai yang sangat berharga, yang mungkin jarang sekali kita temukan. Ya orang bilang, oh kita bisa membaca Al-Quran, betul. Tapi bahwa ada hal yang di sini yang juga tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran gitu. Nah ini kan ada nilai, makanya nilai ini kalau kita tidak keluarkan, kita tidak jelaskan kepada masyarakat, maka ini tidak akan terlihat. Nah sehingga kedepannya kita berharap kawan-kawan yang melakukan tradisi memaos ini harus memiliki wawasan yang luas gitu dalam menjelaskan simbol-simbol, makna-makna yang ada pada tradisi-tradisi masyarakat Sasak itu gitu. Sehingga masyarakat paham, jadi nilai yang ada itu yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan menjadi pedoman untuk menata kehidupan kita ke depan gitu. Terjemahan muah kadi muah diwi ai kadar mani bahasa Indonesia juga cermat Termasuk Nidiah Kadar Manik juga. Ing jero nageru kemi sambil kuping. Kadar Manik itu ada di dalam sebuah nagrukmen, artinya di dalam sebuah tempat berisi yang isinya wadahnya dari emas. Iya. Cupu manik emas. Cupu mas. Kadil lawan sedolo Karena dia ada di dalam cupu manik, maka tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya yang dari luar. perenjepan penendewan dari nagemas
sedia anu pisah tanah pisah sedia tanah pisah Tidak berpisah, tidak bercerai. Rahina kelawan wengi Tidak pernah berpisah siang maupun malam. Sang dia kani terasne maring laju putra Itulah terasnya antara sang dia kelawan raja. Empat maju. Ambe suka akang siningan Yang dikatakan hamba itu saya Prisang suka sekali berdampingan dengan kakanda. Bapak maju. Dene aing diwe kadar mani Karena Dewi Kadar Manik angaken maring pawongan Dewi Kadar Manik sekarang ditemani oleh dayang-dayangnya atau pembantunya di pawongan atau dapur. Kekali ai angalap sari Kedua-duanya bersama-sama di tempat tidur. Gulu naga sari Bantal tidurnya saja namanya Naga Sari. kembang itu kembang kembang air bulu sumanar selawan tunjung tutup Ada yang namanya bunga kesuma, nanti sama tunjung tunjung itu bunga yang ada tumbuh di air. marahing taman Keratai. upasa Ada telaga itu ada di halaman tamannya, taman bunga. dan min jeni min dan mintir pawongan kali Jadi bersama dayang-dayangnya bersama Ni Dewi Kadar Manik ada di taman.